sehat, tetap semangat, tetap sukacita. Nah, adik-adik, pada hari ini kita memasuki advent yang pertama. Nah, adik-adik, kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 127 sambil kita nyalakan lilin. Kita akan masuk ibadah menghadap Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dari Kirim Ceria 127. Nah, adik-adik, sebelumnya mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kudus, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami pada hari ini. Kami akan mengikuti ibadah pelayanan di hari ini ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah dengan baik. Tuhan, inilah doa kami dengan dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak dan bunda. Nah, adik-adik harus mempersiapkan, yaitu mempersiapkan apa ya? Alat tulis, Alkitab dan juga pulpen. Baik. Nah, yang penting mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik, kita akan bernyanyi dulu adik-adik dari Kidung Ceria 139, Alkitab mengisahkan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kudus, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati kami, sehingga firman yang akan kami baca dan dengarkan nanti kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami dan kami berpasangan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Amin. Shalom, adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum Kak Vina memulai untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari Minggu ini, kita akan mendengarkan teman kita, Faramundo Pustakapa dari Ranting Sharon, untuk membacakan firman Tuhan hari ini yang terambil dari Galatia 3 ayat 15 sampai 22. Kita dengarkan sama-sama ya. Pembacaan kitab hari ini diambil dari Galatia 3 ayat 15 sampai 22. Hukum Taurat atau janji. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun.
Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Maksudku ialah, janji yang sebenarnya telah disahkan Allah, tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, yang baru terbit 430 tahun kemudian. Sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab, jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak, sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Demikian pembacaan Alkitab ini. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan oleh teman adik-adik terambil dari kitab Galatia 3 ayat 15-22 dengan tema Aku percaya pada janji Tuhan. Adik-adik bisa ikuti Kak Vina bareng-bareng ya. Aku percaya pada janji Tuhan. Pintar. Nah, adik-adik, siapa di sini yang pernah dijanjiin sama mama atau papa atau sama anggota keluarga lain, nanti kalau liburan kita piknik bareng ya, atau kita jalan-jalan ya, atau kita keluar kota ya, atau ada yang pernah dijanjiin sama temennya, nanti aku mau main ke rumah ya, kita main bareng-bareng. Atau mungkin adik-adik dijanjikan akan dapat hadiah kalau berhasil mencapai sesuatu. Contohnya, adik-adik berhasil naik kelas atau bahkan dapat ranking. Nah, tapi gimana adik-adik kalau janjinya itu tidak ditepati? Mungkin teman-teman adik-adik tidak bisa menepati janji untuk datang ke rumah karena tidak ada yang antar. Atau mama dan papa tidak bisa atau menunda memberikan hadiah karena harus membeli keperluan lain. Kira-kira adik-adik sedih nggak ya? Bacaan firman Tuhan hari ini adalah tentang Rasul Paulus yang tulis surat kepada orang-orang di Galatia. Untuk apa ya adik-adik Rasul Paulus menulis surat? Oh, ternyata karena jemaat Kristen Galatia dibuat bingung dengan ajaran yang bilang mereka hanya perlu mengikuti hukum Taurat untuk memperoleh keselamatan. Memang adik-adik, hukum Taurat itu perlu untuk mengajarkan mana yang benar, mana yang boleh dilakukan, dan mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, tapi adik-adik, sebelum ada hukum Taurat itu, ternyata Tuhan sudah membuat perjanjian keselamatan dengan Bapak Abraham, yaitu 430 tahun lalu. Wih, lama banget ya adik-adik. Nah, adik-adik mau tahu nggak apa sih perjanjian yang dibuat Tuhan dengan Bapak Abraham? Ternyata janjinya adalah Tuhan akan memberkati Abraham dan keturunannya dan menjadikannya bangsa yang besar. Ayo, adik-adik tahu nggak kira-kira Tuhan tepati nggak ya janjinya kepada Bapak Abraham? Iya, Tuhan tepati janjinya kepada Bapak Abraham melalui kedatangan Tuhan Yesus.
Melalui kedatangan Tuhan Yesus, Tuhan menyelamatkan dan memberkati semua orang. Semua orang itu siapa aja ya? Kak Vina, adik-adik, mama, papa, kakek, nenek, semuanya. Nah, adik-adik, janji Tuhan ini juga diberikan kepada adik-adik loh. Kepada adik-adik, Tuhan berjanji untuk memberkati dan menjaga kehidupan adik-adik. Adik-adik percaya nggak dengan janji Tuhan? Harus percaya dong ya, karena Tuhan Yesus sudah menepati janjinya kepada adik-adik. Nih, contohnya, memberikan adik-adik keluarga yang sayang sama adik-adik, yang rawat adik-adik setiap hari, yang mengajari dan mendidik adik-adik. Adik-adik juga diberkati dengan makanan. Pas bangun pagi, sudah tersedia makanan, sudah tersedia susu untuk adik-adik nikmati. Nah, untuk adik-adik yang sudah sekolah juga, adik-adik diberikan kesempatan untuk bersekolah setiap harinya. Belajar banyak hal supaya menjadi adik-adik yang pintar dan berprestasi. Dan juga mainan yang adik-adik miliki untuk dimainkan. Adik-adik juga diberikan tubuh yang sehat, supaya setiap harinya adik-adik bisa beraktivitas, bisa bermain bersama teman-teman, bersama kakak atau adik, dan juga bisa belajar di sekolah. Nah, hal-hal yang tadi Kak Vina sebutkan adalah janji Tuhan yang digenapi melalui berkat yang adik-adik terima setiap harinya. Kalau adik-adik sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka adik-adik akan disebut sebagai anak-anak Allah. Wah, senang banget ya. Nah, Kak Vina, gimana sih caranya supaya aku bisa percaya kepada Tuhan dan disebut anak-anak Allah? Caranya adalah dengan rajin berdoa. Iya, adik-adik, seperti di gambar ini, berdoa setiap saat. Ketika adik-adik baru bangun tidur, terus apa lagi ya? Iya, ketika mau bobo di malam hari, ketika mau makan, ketika mau pergi, ketika mau belajar, kapanpun dan dimanapun, adik-adik berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, rajinlah membaca firman Tuhan setiap harinya. Kalau yang belum bisa baca gimana Kak Vina? Minta tolong mama papanya atau kakaknya bacakan firman Tuhan untuk adik-adik. Lalu juga rajin untuk impa setiap minggunya. Bahkan ketika impanya masih secara online seperti saat ini. Tapi melalui impa, adik-adik dapat mendengarkan firman Tuhan. Apa yang harus adik-adik perbuat yang baik dan benar dan menyenangkan hati Tuhan. Ingatlah untuk percaya kepada janji Tuhan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Nah, adik-adik yang terkasih, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Adik-adik telah mendengar firman Tuhan. Nah, ada aktivitas yang harus adik-adik kerjakan. Nah, kalau tidak bisa, minta tolong ya pada papa, mama, atau kakaknya. Nah, adik-adik, untuk itu kita akan merespon firman Tuhan dengan kidung ceria 181, Hai musafir mau kemana? Adik-adik yang terkasih, kita akan berdoa. Mari kita berdoa adik-adik.
Allah yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih atas anugerah yang selalu baru buat kami semua. Terima kasih atas firman dan kebenaran yang disampaikan oleh kakak dan bunda. Ajar kami untuk peka mendengar firman-Mu dan melakukan firman itu dimanapun kami berada. Terima kasih atas semua itu Bapa. Kami berdoa juga untuk anak-anak di dalam masa belajarnya. Kiranya Engkau memberi kepintaran, roh hikmat, agar setiap pelajaran sekolah yang mereka lakukan, itu semua mereka lakukan untuk hormat dan kemuliaan. Terima kasih atas semua itu Bapak. Kami berdoa juga untuk orang tua, adik-adik, dimanapun mereka bekerja. Kiranya Engkau memberkati, memberi keselamatan di dalam mereka melakukan pekerjaan mereka masing-masing. Terima kasih atas semua itu. Kami berdoa juga untuk gereja Maranatha Denpasar. Kiranya gereja ini bertumbuh, berkembang dan menjadi berkat dimanapun gereja ini ditempatkan, khususnya di Kota Denpasar. Terima kasih atas semua itu Bapak. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan untuk pemimpin-pemimpin kami, terutama Bapak Jokowi, dan keamanan TNI Polri, dan juga para gubernur, wali kota, bupati, camat, dan lurah. Biarlah mereka sinergi saling membantu, menolong untuk pembangunan bangsa Indonesia ini agar aman, terbebas dari COVID. Terima kasih atas semua itu Bapak. Ampuni segala dosa-dosa kami, layakan kami di hadirat-Mu. Inilah doa sebaik kami yang kami awaskan hanya di dalam Yesus Kristus yang telah mengajak kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 298. Kita masuk dalam doa persembahan, mari kita Bapak yang baik, Bapak yang terkasih, yang sudah memberikan sedikit persembahan dan berkat yang diberikan kepada kami. Kiranya dengan persembahan ini supaya berguna bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapak dan Saudara, terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah. Untuk itu kita mari bangkit berdiri, kita bernyanyi 208 dari Kidung Ceria 208 dengan tangannya adik-adik. Yesus datang segera.
untuk mengakhiri ibadah ini. Kembali bersyukur kepada Allah yang Maha Esa dan Yesus Kristus. Kiranya ibadah yang kami lakukan berkenan hadirat-Mu. Jika tutur kata perbuatan kami dalam ibadah ini ada kesalahan, kami mohon ampun. Kiranya Engkau memberkati anak-anak di rumah, memberkati kami semua. Kiranya damai sejahtera Allah akan menyertai, melindungi kami semua. Inilah doa sembahyang kami yang kami alaskan hanya di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Maranatha. Kakak akan hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Maranatha. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Baca kitab suci